Apakah Anda biasanya melakukan pemeriksaan medis setiap tahun? Atau mungkin setiap 2 tahun? Mungkin pemeriksaan rutin yang sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan normal mereka, sebenarnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Apakah Anda tahu itu? Meskipun terdengar sulit dipercaya, ini bukan hanya dugaan semata. Ini adalah situasi yang benar-benar sedang terjadi. Terutama setelah usia 70 tahun, banyak pemeriksaan medis yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat memengaruhi kualitas hidup, menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, mengarah pada perawatan yang tidak diperlukan, dan menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan. Ada kenyataan yang perlu Anda ketahui. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Kedokteran Harvard, 68% orang yang berusia di atas 70 tahun menjalani tes medis yang tidak perlu, yang meningkatkan risiko diagnosis yang salah dan perawatan yang tidak tepat. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa tes yang bermanfaat bagi orang muda dapat berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua. Gagasan bahwa lebih banyak pemeriksaan berarti kesehatan yang lebih baik, yang selama ini kita terima sebagai kebenaran, sebenarnya adalah konsep yang salah yang dapat membahayakan kesejahteraan. Setelah mengetahui cerita ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jelas tentang pemeriksaan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya ditolak dengan tegas. Anda akan menghindari membuang waktu dan uang untuk tes dan perawatan yang tidak perlu, dan dapat memfokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar penting, menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda yang sejati. Tentunya, ini akan membawa transformasi yang mendalam dalam hidup Anda di masa tua. Kesadaran bijaksana akan menjadi teman yang dapat diandalkan bagi Anda di setengah kedua kehidupan ini, menawarkan tidak hanya informasi, tetapi juga kisah-kisah yang benar-benar dapat mengubah hidup Anda. Saya yakin cerita hari ini juga akan menandai titik balik yang penting dalam hidup Anda. Bersantailah dan ikuti saya hingga akhir. Akhir pekan lalu, saya membawa ayah saya yang berusia 83 tahun ke rumah sakit umum untuk pemeriksaan rutinnya. Selama pemeriksaan, beberapa hasil sedikit keluar dari batas normal, sehingga kami disarankan untuk melakukan tes lebih lanjut. Namun, setelah mendengarkan penjelasan dokter, saya menyadari bahwa tes tersebut mungkin tidak begitu relevan mengingat usianya. Dengan hati-hati, saya bertanya, "Dokter, apakah semua tes ini benar-benar penting?" Dia mengangguk diam-diam dan menjawab, "Manfaat tes bervariasi sesuai usia, jadi hanya tes yang benar-benar diperlukan yang seharusnya dilakukan." Percakapan itu membawa saya pada refleksi yang mendalam. Berapa kali kita menjalani tes medis tanpa memikirkannya, cemas tentang hasilnya, bahkan menerima perawatan yang tidak perlu? Apakah Anda tahu bahwa, terutama setelah melewati usia 70 tahun, tujuan dari pemeriksaan kesehatan bisa berubah secara signifikan? Tes medis nasional menerapkan kriteria yang sama untuk semua usia, meskipun jelas bahwa nilai fisiologi seseorang yang berusia 40 tahun tidak bisa dibandingkan dengan orang yang berusia 80 tahun. Orang tua kita sering berpikir bahwa semakin banyak pemeriksaan, semakin baik. Namun, sekarang saatnya untuk mengakui bahwa itu bisa menjadi kesalahan besar. Saya ingin menceritakan kisah teman saya, Peter Kim. Selama pemeriksaan pada usia 76 tahun, ditemukan benjolan kecil di paru-parunya. Selama 6 bulan, dia menjalani berbagai tes dan hidup dengan ketidakpastian dan stres. Pada akhirnya, mereka mengonfirmasi bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi dia berkata dengan percaya diri. Selama 6 bulan itu, kematian terus menghantuiku setiap hari. Dan semua ini, tanpa ada yang benar-benar terjadi. Begitu berbahayanya tes yang tidak perlu, yang pertama kali memengaruhi pikiran kita sebelum tubuh. Sangat penting untuk belajar mengidentifikasi tes mana yang benar-benar perlu dilakukan dan mana yang harus kita tolak dengan tegas. Semoga ini menjadi awal dari pembelajaran tersebut. Ungkapan, pemeriksaan medis, sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami makna mendalamnya? Kita berpikir bahwa mereka merawat kita, tetapi kadang-kadang mereka bisa memengaruhi tubuh dan pikiran kita. Sekarang saatnya untuk memikirkan apa yang benar-benar perlu kita prioritaskan untuk mencapai kesehatan yang sejati. Kisah kedua yang ingin saya ceritakan hari ini juga sangat mengejutkan. Faktanya, melakukan lebih banyak pemeriksaan tidak selalu menjamin kesehatan yang lebih baik, dan dalam beberapa kasus, bisa menjadi kontraproduktif. Saya mengalaminya sangat dekat berkat pengalaman bibiku yang berusia 72 tahun. Dia selalu sangat peduli dengan kesejahteraannya, melakukan pemeriksaan tahunan dan mengikuti dengan ketat semua rekomendasi dokter, yang membuatnya dipandang sebagai pasien teladan.
Suatu hari, selama analisis darah rutin, ditemukan nilai yang sedikit tidak normal. Rumah sakit menyarankan untuk melakukan tes lebih lanjut, dan bibiku, yang khawatir, mulai mengunjungi berbagai pusat medis untuk menjalani tes yang lebih mendalam. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk menerima saran terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Meskipun pada akhirnya tidak ditemukan komplikasi yang signifikan, seluruh proses tersebut sangat sulit. Dia menjalani biopsi yang tidak perlu, yang menyebabkan infeksi di area yang diperiksa. Untuk mengobati infeksi tersebut, dia diberi antibiotik yang kuat, yang memengaruhi flora ususnya dan menyebabkan masalah pencernaan serius selama lebih dari 6 bulan. Ketika dia memberitahu saya bahwa pemeriksaan telah membuatnya sakit, saya merasa sangat sedih. Dalam dunia medis, fenomena ini disebut sebagai overdiagnosis dan overtreatment, yang merupakan tantangan yang semakin intensif seiring bertambahnya usia. Penjelasannya sederhana. Pertama, parameter fisiologis berubah seiring berjalannya waktu. Penuaan adalah proses alami, dan memiliki nilai yang berbeda dari masa muda tidak selalu berarti adanya penyakit. Namun, banyak kriteria medis masih didasarkan pada tubuh muda, yang tidak sesuai untuk orang yang lebih tua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kolesterol yang sedikit lebih tinggi pada orang yang berusia lebih dari 70 tahun dapat dikaitkan dengan harapan hidup yang lebih panjang. Apakah kita, sebenarnya, mendiagnosis orang sehat sebagai pasien dengan mengikuti standar normal yang tidak selalu berlaku? Selain itu, pemeriksaan medis itu sendiri membawa risiko tertentu. Misalnya, kolonoskopi memiliki bahaya yang meningkat seiring bertambahnya usia. Ada kemungkinan lebih besar untuk menghadapi komplikasi serius, seperti perforasi usus, dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang berusia 80 tahun memiliki risiko hingga 4 kali lebih besar dibandingkan orang yang berusia 40 tahun. Kita tidak boleh meremehkan bahwa tes yang tampaknya sederhana bisa berdampak besar pada tubuh orang lanjut usia. Aspek ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah efek samping dari pengobatan medis. Setelah pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kolesterol ibu saya sedikit lebih tinggi dari normal, ia diberi resep statin. Awalnya, ia meminumnya tanpa bertanya, tetapi segera mulai merasakan nyeri otot, yang membuat bahkan gerakan paling sederhana menjadi menyakitkan. Kemudian, kami mengetahui bahwa pada usianya, kadar kolesterol tersebut sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Akhirnya, setelah menghentikan obat tersebut, tubuhnya kembali merasakan kesejahteraan. Poin berikutnya adalah yang berkaitan dengan keuangan, aspek yang seringkali tidak kita pertimbangkan. Tes tambahan, obat-obatan, dan kunjungan berulang ke rumah sakit mewakili biaya yang cukup besar. Salah satu teman saya akhirnya menggunakan seluruh uang yang telah ia simpan selama setahun untuk perjalanan ke luar negeri untuk tes dan pengobatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk menjaga kesehatannya malah mengurangi waktu dan kebahagiaannya. Akhirnya, masalah yang paling mendasar dan serius, stres mental. Kekhawatiran saat menunggu hasil tes, ketakutan melihat angka yang keluar dari parameter normal, ketegangan terus-menerus karena kemungkinan sakit. Semua ini mengurangi daya tahan tubuh dan dengan demikian memengaruhi kesehatan fisik. Ketika jantung terganggu, tubuh juga melemah. Kecemasan ini bisa berubah menjadi ketidaknyamanan yang lebih intens dan lebih sulit diatasi daripada penyakit lainnya. Jadi, tes mana yang benar-benar esensial setelah usia 70 tahun? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus meninggalkan semua pemeriksaan medis, tetapi penting untuk memilih hanya yang benar-benar diperlukan untuk kesejahteraan kita dan fokus pada kriteria kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita dapat menghindari membuang waktu untuk tes yang tidak perlu dan mengalihkan energi itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita akan membuat keputusan cerdas mengenai kesehatan kita di usia tua. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami transformasi kecil namun terus-menerus. Untuk menghadapi perubahan ini dengan bijak, sangat penting untuk memperhatikan sinyal dari tubuh kita dan waspada terhadap apa yang dibutuhkannya. Namun, menjalani semua pemeriksaan yang mungkin tanpa pertimbangan tidak menjamin kesehatan yang baik. Yang penting adalah mengidentifikasi tes mana yang esensial bagi kita dan melakukannya secara teratur. Berikut ini adalah 5 tes penting untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Pertama, pengukuran tekanan darah. Hipertensi dapat berkembang secara diam-diam, tanpa menunjukkan gejala yang jelas, dan dapat memicu kejadian tak terduga seperti serangan jantung atau stroke. Karena itu,
Setiap pagi saya mengukur tekanan darah ayah saya dan mencatat hasilnya. Pada awalnya, itu tampak seperti kebiasaan sepele, tetapi sekarang menjadi praktik penting untuk memulai hari. Ayah saya mengatakan, ketika saya mengukur tekanan darah saya di pagi hari dan melihat hasilnya, saya sudah punya gambaran tentang bagaimana keadaan tubuh saya, dan dari sana saya memulai hari saya. Kedua, pemeriksaan untuk mendeteksi diabetes. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi dan merusak kualitas hidup secara signifikan di usia dewasa. Untungnya, jika terdeteksi lebih awal, diabetes dapat dikendalikan dengan menyesuaikan kebiasaan sehari-hari tanpa memerlukan pengobatan. Tetangga kami, Pak Kim, didiagnosis diabetes pada usia 75 tahun dan mulai berjalan kaki selama 30 menit setiap pagi. Dalam waktu kurang dari setahun, ia tidak lagi membutuhkan obat-obatan dan kadar glukosa darahnya kembali normal. Dia sendiri menyebutkan, sejak saya mulai berjalan kaki, saya merasakan perbaikan dalam tidur saya dan suasana hati saya juga meningkat secara signifikan. Sebenarnya, diagnosis diabetes memberikan perspektif hidup baru bagi saya. Ketiga, evaluasi kepadatan tulang. Terutama pada wanita yang telah melewati masa menopause, risiko mengembangkan osteoporosis meningkat secara signifikan. Ketika tulang kehilangan kekuatannya, bahkan benturan kecil pun dapat menyebabkan patah tulang, yang bisa mengarah pada pemulihan yang lama di tempat tidur atau, dalam kasus yang parah, mengancam nyawa. Ibu saya didiagnosis dengan osteoporosis pada usia 67 tahun dan sejak saat itu, ia secara teratur mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Pada usia 78 tahun, ia masih berjalan tegak dan menaiki tangga tanpa kesulitan. Dedikasinya telah menjadi dasar dari kondisi fisiknya yang sangat baik. Keempat, pemeriksaan pendengaran dan penglihatan. Merupakan hal yang umum bahwa indera kita terpengaruh seiring bertambahnya usia. Namun, jika penurunan ini tidak ditangani, ada bahaya kehilangan kontak dengan lingkungan, yang bisa menyebabkan kesepian, depresi, bahkan masalah kognitif. Paman saya, meskipun awalnya enggan menggunakan alat bantu dengar, mengatakan, "Saya baik-baik saja, mengapa harus repot dengan itu?" mulai menunjukkan interaksi yang lebih sedikit dan sikap yang lebih lesu. Namun, setelah mulai menggunakan alat bantu dengar, senyumnya kembali dan cara bicaranya menjadi lebih lancar. Kelima, evaluasi untuk mendeteksi depresi. Melankolis pada usia lanjut sering dianggap sebagai penyesuaian emosional biasa terkait penuaan, tetapi seringkali bisa menjadi tanda depresi yang tidak terdeteksi. Setelah kepergian ayah saya, ibu saya mengalami insomnia parah dan kekurangan energi yang nyata. Awalnya, kami mengira itu bagian dari proses penuaan yang normal, tetapi setelah menjalani tes untuk mendeteksi depresi, diagnosis yang tepat ditemukan, yang memungkinkan dimulainya pengobatan bersama terapi. Sebagai hasilnya, pandangannya kembali cerah. Dia sendiri mengatakan, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sedang mengalami depresi. Saya kira itu hanya bagian dari penuaan. Tetapi setelah mendapatkan pengobatan, saya merasakan bagaimana dunia kembali dipenuhi kehidupan." 5 tes ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi penyakit. Yang paling penting adalah bahwa tes ini membantu kita untuk lebih siap menjalani hidup dengan lebih nyaman dan memuaskan di tahap kedua kehidupan. Tidak perlu menjalani semua tes, tetapi penting untuk tidak meremehkan tes-tes penting yang telah saya sebutkan. Pemeriksaan medis tidak boleh diperlakukan secara seragam untuk semua orang. Yang krusial adalah memiliki rencana yang dipersonalisasi yang mempertimbangkan kondisi fisik, riwayat keluarga, dan kebiasaan hidup masing-masing orang. Saya masih ingat sebuah kalimat dari Tuan Peter, yang saya kenal bertahun-tahun yang lalu. Ketika ia berusia 78 tahun, orang tua saya meninggal karena masalah jantung, jadi saya tidak pernah berhenti menjalani pemeriksaan jantung. Tapi saya tidak lagi melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kanker. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya apa yang masih bisa ditahan tubuh saya. Seperti dia, seiring bertambahnya usia, kita harus belajar untuk tidak melakukan lebih banyak, tetapi memilih dengan lebih hati-hati. Itulah mungkin kebijaksanaan sejati untuk menjaga kesehatan kita. Salah satu aspek penting adalah keluarga. Jika salah satu orang tua atau saudara mengalami penyakit tertentu, sangat penting untuk serius menjalani pemeriksaan terkait penyakit tersebut, di luar pemeriksaan rutin. Dalam kasus saya, karena seorang anggota keluarga saya menderita kanker usus besar, saya menjalani kolonoskopi secara berkala. Mengenai jenis kanker lainnya, setelah membicarakannya secara rinci dengan dokter saya memutuskan untuk mengubah frekuensi pemeriksaan.
Saya sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan tentang menjalani semua tes yang mungkin, tetapi lebih tentang memfokuskan waktu dan energi pada penyakit yang benar-benar memiliki risiko lebih besar bagi saya. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, tidak bisa diabaikan kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya, jika Anda seorang perokok selama bertahun-tahun, Anda seharusnya tidak berhenti melakukan pemeriksaan paru-paru. Dan jika Anda telah menghabiskan waktu lama di bawah sinar matahari, sebaiknya lakukan pemeriksaan kulit untuk mendeteksi kemungkinan kanker. Ayah saya, yang bekerja sebagai tukang kayu selama 4 dekade, terus menjalani pemeriksaan paru-paru secara rutin, karena ia bekerja di lingkungan yang berdebu. Tubuh menyimpan memori dari segalanya. Satu aspek yang sering kita lupakan adalah obat-obatan yang kita konsumsi. Ada obat yang dapat memengaruhi fungsi hati atau ginjal, yang memerlukan pemeriksaan rutin. Kakak perempuan saya telah mengonsumsi obat untuk artritis dalam waktu yang lama, sehingga ia menjalani pemeriksaan hati setiap 6 bulan sekali. Seperti halnya penting untuk mengikuti pengobatan, sama pentingnya untuk memahami efek yang dimiliki obat-obatan ini pada tubuh kita, karena tidak ada yang lebih mengenal tubuh kita selain diri kita sendiri. Saya merasa sangat penting untuk membangun hubungan kepercayaan dengan para spesialis kesehatan. Setiap kali saya membawa orang tua saya ke dokter, saya meluangkan waktu untuk menyiapkan serangkaian pertanyaan. Apakah pemeriksaan ini benar-benar diperlukan? Apa risikonya? Apakah hasil ini akan memengaruhi pengobatan? Apa akibatnya jika pemeriksaan ini diabaikan pada usia ini? Memiliki pertanyaan-pertanyaan ini siap membantu saya mengambil keputusan yang lebih terinformasi, alih-alih terbawa ketakutan. Sebagian besar profesional kesehatan siap memberikan semua informasi yang diperlukan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Sama pentingnya dengan pemeriksaan medis adalah mengatur dan menjaga hasilnya. Saya menggunakan buku catatan kesehatan untuk orang tua saya, di mana saya mencatat semua hasil tes, obat-obatan, dan observasi penting. Ini sangat berguna dalam konsultasi medis, karena ingatan kita tidak lagi sama seiring berjalannya waktu. Memiliki semuanya terorganisir dengan baik memungkinkan kita untuk melihat dengan cepat tes mana yang telah dilakukan dan apa hasilnya. Hari ini saya ingin membahas topik yang lebih penting daripada pemeriksaan medis, rutinitas harian. Bagaimana Anda menjalani hari-hari Anda? Kadang-kadang, kebiasaan kecil sehari-hari dapat memberikan dampak yang lebih besar daripada pemeriksaan medis yang lebih komprehensif. Meskipun terdengar sulit dipercaya, penelitian menunjukkan bahwa, setelah usia 70 tahun, kebiasaan sehari-hari lebih memengaruhi kualitas hidup daripada pemeriksaan rutin. Saya teringat kakek Lee, yang pada usia 92 tahun, masih berjalan 3 putaran di taman setiap pagi, terlepas dari apakah hujan atau salju. Suatu kali dia berkata kepada saya, "Obat-obatan membantu, tetapi kaki saya adalah obat terbaik." Sejak mengadopsi kebiasaan berjalan setiap hari, dia hampir tidak pernah perlu mengunjungi rumah sakit. Kata-kata itu membuat saya sangat memahami betapa pentingnya olahraga, terutama ketika memasuki usia lanjut. Tentu saja, tidak semua orang memiliki kemudahan bergerak yang sama. Jika ada masalah pada persendian, aktivitas berdampak rendah seperti berenang atau menggunakan sepeda statis adalah pilihan yang sangat baik. Misalnya, ibu saya didiagnosis menderita artritis pada usia 73 tahun, tetapi dia tetap melakukan olahraga air setiap pagi. Menemukan cara yang tepat untuk tetap bergerak sangat penting untuk menjaga kesehatan yang kuat dan aman. Awalnya, bahkan tindakan sederhana bergerak menyebabkan ketakutan. Ketidakpastian kapan rasa sakit akan muncul membuat setiap gerakan terasa menakutkan. Namun, seiring waktu, dia menyadari bahwa ketidakaktifan justru memperburuk rasa sakit. Seiring dia mendapatkan rasa percaya diri, rasa sakit berkurang, dan aktivitas fisik menjadi bagian dari rutinitas harian. Pentingnya kebiasaan menjadi semakin jelas seiring bertambahnya usia. Sebagai contoh, kebutuhan untuk mengonsumsi protein di usia lanjut. Normal bagi massa otot untuk berkurang, dan untuk mempertahankannya, sangat penting untuk memastikan asupan protein yang cukup. Namun, situasinya menjadi lebih rumit, gigi melemah, pencernaan menjadi sulit, dan banyak orang lanjut usia merasa kesulitan mengonsumsi daging. Ibu saya juga mulai tidak suka daging, jadi kami memilih untuk memasukkan pilihan yang lebih lembut dan mudah dicerna seperti tahu, telur, dan ikan. Kami juga memasukkan kacang-kacangan sebagai alternatif protein nabati. Saya terkejut menemukan begitu banyak hidangan lezat yang dapat dibuat menggunakan tahu. Sekarang, meskipun tanpa memasukkan daging,
dia tetap menikmati makanannya sepenuhnya. Tetap terhidrasi dengan baik juga sangat penting. Seiring bertambahnya usia, rasa haus berkurang, yang meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karena itu, saya mengatur pengingat agar ayah saya minum air secara teratur. Pada awalnya dia merasa terganggu, tetapi sekarang dia melakukannya secara otomatis, dan kulitnya terlihat lebih terhidrasi dan mengalami lebih sedikit masalah sembelit. Tindakan kecil yang menghasilkan hasil besar. Istirahat juga memiliki peran penting dalam kesejahteraan. Banyak orang lanjut usia menghadapi kesulitan untuk tidur, sehingga menciptakan kebiasaan malam yang konsisten dapat membuat perbedaan besar. Ibu saya, misalnya, setiap malam pada pukul 8, dia meminum segelas susu hangat, melakukan peregangan ringan, dan mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur. Bisa tidur tanpa obat-obatan pada usia itu adalah hadiah sejati, dan dia sendiri mengatakan, rutinitas malam saya lebih baik daripada obat apapun. Kata-katanya mencerminkan perjuangan melawan insomnia serta rasa syukur atas ketenangan yang dia nikmati sekarang. Akhirnya, jangan lupa bahwa kita adalah makhluk sosial secara alami. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha menjaga kesehatan fisik kita, jika kita mengisolasi diri, baik hati maupun tubuh akan merasakannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesepian bisa sama berbahayanya dengan merokok. Ibu saya, pada usia 77 tahun, memutuskan untuk bergabung dengan paduan suara di lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun awalnya dia ragu, kenyataan bahwa dia bisa bernyanyi bersama teman-teman baru, berlatih untuk pertunjukan, dan berbagi momen kegembiraan memberinya energi dan semangat kembali. Ketika saya bernyanyi, saya merasa hati saya dipenuhi dengan kehidupan baru, katanya. Kami tertawa, kadang-kadang salah, tetapi kami belajar bersama dan berbagi momen kebahagiaan. Dari senyumnya, saya melihat kebangkitan kembali ibu saya. Setelah merenungkan semua pengalaman ini, saya memahami bahwa perawatan kesehatan setelah usia 70 tidak seharusnya hanya fokus pada pencegahan penyakit. Sangat penting untuk mengadopsi pendekatan menyeluruh yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan fisik, tetapi juga kesehatan emosional dan hubungan sosial. Contoh yang jelas dari hal ini adalah program kesejahteraan di sebuah rumah perawatan lansia yang baru-baru ini saya kunjungi. Di sana, petugas menjelaskan bahwa setiap pagi saat bangun tidur, para penghuni mencatat dalam jurnal tentang perasaan emosional mereka, tingkat energi, ketidaknyamanan fisik, dan kualitas tidur malam sebelumnya. Praktik ini memungkinkan mereka untuk menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh mereka sendiri dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun. Saya juga menerapkan metode ini dengan orang tua saya. Awalnya, ayah saya sedikit mengejek, mengatakan bahwa saya bukan lagi pelajar yang harus menulis jurnal, tetapi setelah beberapa minggu, dia yang mulai mengambil pulpen terlebih dahulu. Sekarang saya mengerti hari-hari apa yang memengaruhi tidur saya, katanya. Semua itu karena kopi. Dengan mengenal tubuhnya lebih baik dan menghubungkan kondisi fisiknya dengan rutinitas harian, ayah saya mulai memberi perhatian lebih besar pada kesehatannya. Dengan cara ini, di usia tua, lebih dari waktu lainnya dalam hidup, tindakan kecil dan konsisten memiliki nilai yang sangat besar, entah itu melakukan latihan singkat, menikmati secangkir teh, atau menulis kalimat sederhana di jurnal. Setiap kali saya menonton televisi sampai larut malam atau mengonsumsi minuman berkafein, saya sering kesulitan untuk tidur. Setelah beberapa malam tidur buruk, akhirnya saya mulai memperhatikan tanda-tanda halus yang dikirimkan tubuh saya. Menariknya, sensasi halus ini sering memberikan informasi lebih banyak daripada analisis medis yang mahal. Saya merasakan sendiri betapa pentingnya membiasakan diri untuk memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental. Dan bukan hanya tubuh, kesehatan emosional juga harus dijaga. Dalam lingkungan yang begitu sibuk dan kompleks seperti sekarang, belajar mengelola stres telah menjadi faktor utama untuk menjaga kesehatan yang baik. Seorang teman keluarga mulai bermeditasi pada usia 76 tahun. Awalnya, dia merasa sangat sulit untuk duduk diam dengan mata tertutup, bahkan 5 menit terasa sangat lama. Pikiran saya terus berputar, saya tidak bisa fokus sama sekali, katanya. Namun sekarang, dia meluangkan waktu 20 menit setiap hari untuk meditasi. Setelah berhasil menenangkan pikirannya, dia juga menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih seimbang, dan tekanan darahnya membaik secara signifikan. Selama periode itu, dia kembali menemukan kedamaian batin dan berhasil menyeimbangkan tubuhnya berkat ketenangan pikirannya. Pencegahan juga sangat penting. Meskipun seseorang merasa sehat, bahaya bisa datang tanpa peringatan.
Sangat penting untuk memulai dengan pemeriksaan rumah yang detail untuk menghindari kecelakaan akibat jatuh, memastikan menerima vaksin yang tepat untuk flu, pneumonia, dan herpes zoster, serta memperhatikan perawatan gigi. Semua ini berkontribusi pada kehidupan yang lebih aman dan nyaman di usia lanjut. Di rumah saya, kami memasang keset anti-selip di kamar mandi dan pegangan keamanan yang kokoh di dinding untuk orang tua saya. Kami juga mengganti lampu dengan yang lebih lembut dan terang. Sekarang, berdasarkan pengalaman, saya menyadari bahwa penyesuaian kecil ini dapat mencegah kecelakaan besar. Dan yang paling penting, salah satu pilar untuk hidup panjang adalah memiliki tujuan. Bukan hanya bernafas dan menjalani hari-hari, tetapi memiliki kejelasan tentang alasan keberadaan kita. Orang-orang lanjut usia yang hidup panjang di Okinawa, Jepang, hampir semuanya memiliki ikigai mereka, alasan yang memberikan makna dalam hidup mereka. Ibu saya juga menemukan tujuannya. Pada usia 73 tahun, dia mulai menjadi sukarelawan di sekolah dasar di lingkungan, membacakan cerita untuk anak-anak. Aktivitas itu memberinya energi baru. Saya merasa bahagia ketika anak-anak merespon cerita saya. Saya merasa masih berguna bagi seseorang, katanya. Dalam kata-kata itu tercermin kebanggaan dan kepuasan yang sulit untuk dijelaskan sepenuhnya. Mungkin aktivitas seperti ini memberi lebih banyak vitalitas daripada suplemen kesehatan apapun. Jadi, pelajaran utama apa yang bisa kita ambil dari cerita panjang ini? Bukan bahwa pemeriksaan medis menjadi tidak relevan seiring bertambahnya usia, tetapi tujuannya berubah secara mendalam. Ketika kita lebih muda, yang penting adalah mendeteksi penyakit tepat waktu dan menanganinya dengan cepat. Di paruh kedua hidup, yang benar-benar penting bukanlah jumlah tahun yang kita jalani, tetapi kualitas kehidupan kita. Contoh jelas dari ini adalah cerita teman saya, Profesor Yun. Pada usia 88 tahun, selama pemeriksaan kolonoskopi, dokter menemukan kelainan dan menyarankan operasi. Namun, setelah berpikir matang-matang tentang situasinya dan apa yang lebih penting baginya, dia memilih untuk fokus pada pengelolaan gejala daripada menjalani operasi. Saya tidak ingin menghabiskan waktu yang tersisa di ranjang rumah sakit. Saya lebih memilih memanfaatkan apa yang bisa saya lakukan sekarang, daripada menjalani proses pemulihan yang panjang, katanya. Awalnya, pilihannya sangat mengejutkan saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami perspektifnya. Dalam 2 tahun berikutnya, dia berhasil mengelola penyakitnya dengan efektif, menikmati lebih banyak waktu bersama cucunya, dan mewujudkan impian lamanya, mengunjungi Pulau Jeju. Alih-alih memilih terapi yang menyakitkan, dia berhasil menutup bab terakhir hidupnya dengan cara yang luar biasa dan unik. Pada akhirnya, orang ini mengajarkan kita dengan teladan bahwa makna sejati dari kesehatan tidak hanya ditemukan dalam memperpanjang hidup, tetapi dalam mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk terus melakukan aktivitas yang kita cintai. Ibu saya menggambarkannya seperti ini. Bagi saya, kesehatan adalah vitalitas untuk memeluk cucu-cucu saya, kesenangan merawat kebun saya, dan ketenangan menikmati obrolan dengan teman-teman lama sambil minum kopi. Dalam beberapa kata sederhana itu, ia merangkum dengan jelas baik kecintaannya terhadap hidup maupun makna sejati dari kesehatan. Begitulah. Bukankah itu sebenarnya jenis kesehatan yang seharusnya kita kejar? Semoga kisah ini meninggalkan sebuah pandangan baru di hati Anda. Alih-alih menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk pemeriksaan atau perawatan yang tidak perlu, saya berharap Anda dapat menemukan kebijaksanaan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda saat ini. Tahukah Anda bahwa 1 dari setiap 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun? Namun, ada sekelompok kecil orang yang tampaknya hampir terlindungi dari bahaya ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Jatuh bukanlah kecelakaan sederhana. Sebenarnya, itu adalah penyebab utama kematian akibat cedera di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, ada orang dewasa yang bergerak dengan keyakinan luar biasa, seolah-olah mereka telah menemukan kunci yang belum diketahui orang lain. Hari ini, saya akan membagikan 7 strategi berjalan yang digunakan oleh orang dewasa yang hampir tidak pernah jatuh. Ini adalah rekomendasi yang didukung oleh para ahli geriatrik, meskipun jarang disebarluaskan kepada publik umum. Ini bukan rutinitas yang rumit, melainkan perubahan kecil dalam cara berjalan yang, dengan sedikit latihan, akan menjadi kebiasaan secara alami. Strategi keempat sangat mencolok. Kebanyakan orang melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadarinya.
Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami jatuh? Tulis kata keseimbangan di komentar jika Anda siap untuk mengubah cara berjalan Anda secara permanen. Saya ingin memperkenalkan Peter, seorang insinyur pensiunan berusia 72 tahun yang mengalami 3 kali jatuh besar hanya dalam setengah tahun. Jatuh terakhir membawanya ke rumah sakit dengan patah pinggul, yang dia anggap sebagai titik baliknya. Peter, setelah operasi saya pikir saya telah kehilangan kemandirian saya. Anak perempuan saya bahkan mulai mencari rumah perawatan. Tetapi kemudian, fisioterapis saya memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya mengubah situasi. Apa yang ditemukan Peter bukan hanya serangkaian latihan baru untuk meningkatkan keseimbangan, tetapi cara berjalan yang sepenuhnya berbeda, pembaruan total dalam metode pergerakannya. Modifikasi kecil, halus namun berdampak, yang mengubah keseimbangannya hampir secara instan. Dalam setahun, Peter meninggalkan jatuh konstan dan tidak mengalami kejadian buruk lagi. Dia bahkan berhasil menikmati jalan-jalan ringan bersama cucunya. Perubahannya bukan karena keajaiban, tetapi hasil dari proses yang teliti. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah bekerja bersama fisioterapis geriatrik terkemuka dan ahli keseimbangan dari institusi medis bergengsi. Tetapi, yang lebih relevan, saya telah menganalisis dengan cermat cara berjalan alami orang dewasa yang mempertahankan mobilitas luar biasa bahkan di usia 80 dan 90 tahun. Apa yang saya pelajari akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cara berjalan. Ini bukan solusi sementara atau rutinitas yang akan Anda tinggalkan seiring waktu. Ini adalah transformasi yang bertahan lama yang secara alami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Cara bergerak yang berbeda yang akan dihargai tubuh Anda. Strategi yang akan saya ungkapkan sangat berguna jika Anda telah merasakan perubahan dalam keseimbangan Anda, baru-baru ini jatuh, atau hanya ingin mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Dan rahasia keempat berkaitan dengan tindakan yang Anda lakukan puluhan kali sehari, tetapi tanpa sadar, kemungkinan besar Anda melakukannya dengan salah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan suka, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui strategi ini. Anda juga dapat berlangganan untuk terus menerima rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dirancang untuk membantu orang dewasa tetap aman dan mandiri. Rekomendasi pertama kami untuk meningkatkan cara berjalan Anda mungkin tanpa tidak terduga, karena tidak langsung terkait dengan kaki. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan cara Anda menggunakan penglihatan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, kemana biasanya Anda fokuskan pandangan saat berjalan? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, kemungkinan besar Anda melihat ke bawah, tepat beberapa langkah di depan Anda. Itu masuk akal, bukan? Anda ingin memastikan mengidentifikasi hambatan potensial. Tetapi inilah kontradiksinya. Menundukkan pandangan saat berjalan sebenarnya meningkatkan kemungkinan jatuh secara signifikan. Dengan menatap ke bawah saat bergerak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Kepala condong ke depan, mengubah pusat keseimbangan Anda, otot leher dan punggung bagian atas menegang, bahu membungkuk, dan yang paling penting, sistem keseimbangan Anda tidak menerima semua informasi yang diperlukan tentang lingkungan sekitar. Disinilah teknik pandangan 3 titik memiliki dampak signifikan. Fisioterapis Peter menunjukkan pendekatan ini selama proses pemulihannya. Pertama, fokuskan pandangan Anda pada titik dekat, sekitar 3 hingga 4,5 meter jauhnya. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan potensial tanpa memengaruhi postur Anda. Penglihatan perifer Anda akan tetap mendeteksi bahaya yang lebih dekat. Kemudian, angkat pandangan Anda secara alami ke titik jauh, cakrawala atau tujuan Anda. Ini membantu menjaga penjajaran tulang belakang Anda dan menyesuaikan postur Anda secara alami. Lakukan latihan ini setiap 10 hingga 15 detik saat bergerak. Terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, perhatikan kesadaran perifer Anda. Latih kemampuan Anda untuk memperluas penglihatan lateral dan mengidentifikasi gerakan serta rintangan tanpa harus memutar kepala. Peter biasanya melatih teknik ini secara ketat selama jalan-jalan harian di lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ia memilih titik tetap di kejauhan, memfokuskan pandangan pada tempat dekat yang sesuai, dan sesekali mengangkat mata ke tujuan akhir. Setelah 2 minggu, saya merasa berjalan dengan punggung lebih tegak, bernapas lebih baik, dan merasa lebih percaya diri.
Penjelasan ilmiah di balik ini sangat menarik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity mengungkapkan bahwa arah pandangan mempengaruhi secara signifikan cara kita bergerak. Ketika individu mengarahkan pandangannya ke tanah, para ilmuwan mencatat peningkatan goyangan tubuh dan penurunan rentang langkah mereka, dua faktor yang terkait dengan peningkatan risiko tersandung atau jatuh. Namun, dengan menerapkan teknik 3 titik, cara mereka berjalan langsung menunjukkan keteguhan dan keamanan yang lebih besar. Yang lebih mencolok adalah bahwa kemampuan mereka untuk merespons rintangan yang tidak terduga meningkat hampir 20%. Apakah Anda terbiasa melihat ke tanah saat berjalan? Jika Anda menyadari melakukannya, tulis "bersalah" di komentar. Anda tidak sendirian, dan menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan itu. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Mengarahkan pandangan dengan benar adalah teknik yang kuat, tetapi manfaat sejatinya hanya tercapai ketika digabungkan dengan saran kedua kami tentang berjalan, yang berfokus pada apa yang terjadi dari kaki ke atas. Saran kedua ini menekankan bagaimana kaki Anda bersentuhan dengan tanah, suatu aspek yang banyak dilakukan dengan salah oleh banyak orang tua tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan seorang anak kecil? Langkah mereka alami dan harmonis. Pertama, mereka menapakkan tumit, kemudian kaki meluncur halus ke ujung jari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengadopsi gaya berjalan yang tidak sehat. Beberapa orang melangkah dengan seluruh telapak kaki sekaligus, sementara yang lain, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukannya dengan ujung jari. Perubahan ini dalam cara berjalan memengaruhi keseimbangan secara negatif. Saat menginjakan kaki dengan telapak kaki sepenuhnya rata, tubuh kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dampak dan mentransfer beban dengan lancar, yang meningkatkan risiko tersandung atau jatuh. Dan berjalan di ujung jari seperti berjalan di tali, tidak stabil dan berisiko. Titik tumpu Anda berkurang secara signifikan. Cara berjalan yang tepat dikenal sebagai gerakan dari tumit ke ujung jari, dan ini adalah pola alami pergerakan manusia. Begini prosesnya. Di setiap langkah, tumit harus menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Kemudian, berat badan dipindahkan dengan lembut sepanjang tepi luar kaki, hingga akhirnya terangkat dengan ujung jari. Ini menciptakan dasar tumpuan berbentuk segitiga yang tetap kokoh sepanjang langkah dan memungkinkan pergelangan kaki menyerap dampak dengan baik. Peter, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah berjalan dengan menapak seluruh permukaan kaki. Minggu pertama mencoba beralih dari tumit ke ujung jari saat berjalan terasa dipaksakan dan tidak alami. Tetapi pada minggu ketiga, saya merasakan perbaikan yang signifikan dalam kestabilan saya. Sekarang, rasanya sudah sepenuhnya spontan. Dr. Jason Stone, ahli rehabilitasi dengan lebih dari 3 dekade menganalisis cara berjalan, menjelaskan mengapa metode ini sangat efektif. Gerakan dari tumit ke ujung jari memungkinkan pemanfaatan semua mobilitas pergelangan kaki dan membantu mendistribusikan beban secara seimbang sepanjang kaki. Ini membantu menghindari gerakan mendadak atau tidak stabil yang seringkali berisiko menyebabkan jatuh. Jika Anda merasa tidak nyaman pada kaki atau menderita artritis yang membuat sulit untuk menapakkan tumit, jangan khawatir. Anda bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan meningkatkannya secara bertahap seiring kenyamanan Anda meningkat. Selain itu, menggunakan sepatu yang memiliki dukungan yang baik dapat membuat perbedaan besar. Kami akan membahas topik sepatu yang tepat pada rahasia nomor 5. Sementara itu, berikut adalah cara mudah untuk mulai berlatih, berjalan perlahan di atas garis lurus, memperhatikan untuk menapakkan tumit terlebih dahulu dan kemudian meluncurkan kaki hingga mencapai ujung jari. Fokuskan pada perubahan berat badan yang lancar, bukan kecepatan langkah. Melatih gerakan ini secara sadar selama 10 menit sehari membantu mengembangkan memori otot yang diperlukan agar menjadi kebiasaan alami. Cobalah sekarang, ambil 5 langkah menggunakan teknik dari tumit ke ujung jari. Jika Anda merasakan peningkatan dalam keseimbangan Anda, tulis "halus" di komentar. Sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh fisioterapi sebagai pen stabil yang terlupakan, kelompok penting yang sering diabaikan oleh banyak orang dewasa saat berjalan.
Poin ketiga utama tentang cara berjalan ini fokus pada apa yang disebut oleh ahli terapi fisik sebagai penstabil yang terlupakan, otot inti. Banyak orang cenderung mengaitkan kekuatan inti hanya dengan otot perut atau dengan penggemar olahraga yang ingin membentuk tubuh pantai. Namun, otot inti memiliki peran yang lebih penting. Mereka bertindak sebagai pusat stabilitas yang mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan saat bergerak. Masalahnya adalah ini, seiring berjalannya waktu, kita cenderung berhenti mengaktifkan otot-otot ini saat berjalan. Kita merelaksasi perut, yang membuat punggung, pinggul, dan lutut bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Ini memicu rangkaian ketidaksesuaian yang secara signifikan meningkatkan risiko terjatuh. Peter, saya tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan otot perut saya saat berjalan. Tampaknya benar-benar tidak ada kaitannya dengan keseimbangan. Namun, begitu saya belajar mengaktifkan bagian tengah tubuh saya merasakan perbedaannya langsung, seperti ada yang mengencangkan semua sekrup dari perabotan yang goyah. Teknik ini dikenal sebagai aktivasi inti, dan ternyata sangat mudah. Tidak perlu melakukan sit-up atau plank. Sebaliknya, yang digunakan adalah teknik yang disebut para terapis sebagai menutup dengan resleting saat bergerak. Visualisasikan dengan lembut gerakan pusar Anda menuju tulang belakang Anda, tanpa menegangkan perut, tetapi menghasilkan kontraksi ringan di dalam dan mengencangkan. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Aktivasi harus sekitar 20 hingga 30% dari kapasitas maksimal Anda, cukup untuk memberikan stabilitas tanpa menimbulkan kekakuan. Peter kesulitan untuk mengingat teknik ini pada awalnya, jadi dia menciptakan sistem sederhana untuk membantu ingatannya. Dia menempelkan stiker kecil berwarna di titik-titik strategis di rumahnya, di kulkas, dekat pintu utama, dan di cermin kamar mandi. Setiap kali dia menemukan titik, dia memeriksa apakah inti tubuhnya aktif saat berjalan selama 1 menit berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging telah mengungkapkan bahwa stabilitas inti sangat terkait dengan pencegahan jatuh. Menurut studi mereka, orang dewasa yang menjaga otot inti tetap aktif saat berjalan memiliki pemulihan yang jauh lebih cepat dan efisien ketika tersandung atau bertemu dengan permukaan yang tidak rata. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mencoba mengaktifkan inti dengan intensitas berlebihan. Ingatlah bahwa ini bukan untuk menciptakan ketegangan yang kaku, melainkan memberikan dukungan yang lembut dan konstan. Anda harus dapat bernapas dengan normal dan berbicara sambil menerapkan teknik ini. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, latihan ini biasanya meredakan nyeri dengan menjaga tulang belakang tetap sejajar selama gerakan. Mulailah dengan sesi singkat dan tingkatkan durasinya seiring dengan semakin naturalnya teknik ini. Pernahkah Anda memperhatikan otot inti Anda saat berjalan? Saya ingin tahu pendapat Anda di kolom komentar. Namun, inilah tempat di mana banyak orang membuat kesalahan umum. Rahasia keempat terkait dengan bagian tubuh Anda yang mungkin Anda gunakan secara salah setiap langkah yang Anda ambil. Rahasia keempat ini mengungkapkan kebiasaan yang sebagian besar orang tua lakukan secara salah setiap hari tanpa menyadarinya, dan itu berkaitan dengan penggunaan tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak secara instingtif berjalan. Lengan mereka bergerak dengan bebas dan ritmis, seirama dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saat ini, umum melihat banyak orang tua berjalan seperti ini. Lengan mereka hampir tidak bergerak, tetap kaku di sisi atau bahkan ditekuk di depan tubuh mereka. Perilaku ini, meskipun tampak sepele, sangat meningkatkan risiko terjatuh. Lengan bertindak sebagai penyeimbang alami. Saat Anda melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju untuk membantu menjaga keseimbangan. Gerakan berlawanan ini menstabilkan tubuh dan mencegah rotasi berlebihan pada tubuh bagian atas, yang dapat menyebabkan terjatuh. Tapi itu belum semuanya. Gerakan lengan yang tepat benar-benar menyeimbangkan bagian bawah tubuh Anda segera, yang meningkatkan stabilitas. Ini membantu mempertahankan ritme saat berjalan, mengurangi rasa lelah. Selain itu, ini meningkatkan propriosepsi, yaitu persepsi tubuh Anda dan posisinya di ruang. Teknik yang benar adalah yang dikenal oleh fisioterapis sebagai ayunan 45 derajat. Lengan Anda harus ditekuk di siku sekitar 45 derajat, bergerak secara alami dari depan ke belakang, bukan dari sisi ke sisi. Saat berjalan, pastikan gerakannya lancar dan alami, tanpa memaksakan apapun, dan biarkan tangan Anda meluncur dekat dengan saku pinggul saat bergerak. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan dengan lengan hampir kaku. Begitu mulai berlatih ayunan lengan yang benar,
saya melihat seluruh gaya berjalan saya berubah. Anak perempuan saya adalah yang pertama memperhatikan perbedaannya sebelum saya menyebutkan teknik-teknik ini. Dia berkata, "Tiba-tiba, kamu terlihat jauh lebih muda dan lebih percaya diri." Berikut adalah latihan sederhana 3 hari yang digunakan Peter. Hari pertama, selama 5 menit, perbesar gerakan lengan Anda saat berjalan. Buat ayunan sedikit lebih lebar dari biasanya untuk mengaktifkan kembali pola gerakan tersebut. Hari kedua, berjalan dengan ayunan lengan biasa, tetapi perhatikan sinkronisasi dengan kaki Anda. Saat melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju. Hari ketiga, fokuskan untuk merilekskan bahu Anda saat mempertahankan ayunan lengan. Penelitian yang dilakukan di University of Michigan tentang analisis langkah menemukan bahwa gerakan lengan yang tepat dapat mengurangi pengeluaran energi hampir 8% dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah tersandung sebesar 15%. Lebih menakjubkan lagi, studi mereka mengungkapkan bahwa memulihkan gerakan alami lengan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesalahan paling umum adalah menyilangkan lengan di tubuh saat mengayunkannya, alih-alih menggerakkannya dari depan ke belakang. Lengan Anda seharusnya berayun seperti pendulum dalam bidang paralel, tanpa melintasi garis tengah tubuh Anda. Apakah lengan Anda bergerak secara alami saat berjalan, atau Anda membiarkannya diam? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Rahasia kelima mungkin mengejutkan Anda, karena terkait dengan sesuatu yang Anda injak saat ini. Sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak program pencegahan jatuh. Rahasia kelima kami saat berjalan bisa jadi elemen yang paling diabaikan namun penting yang memengaruhi keseimbangan Anda, kaki Anda dan apa yang Anda kenakan di atasnya. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami 2 transformasi penting. Pertama, ujung saraf sensitif yang bertugas mengirimkan informasi penting tentang keseimbangan ke otak mulai berkurang, yang dikenal sebagai neuropati perifer terkait usia, menurut para ahli podiatri. Kedua, otot kecil namun kuat di kaki melemah akibat bertahun-tahun terkungkung dalam sepatu kaku dan mendukung. Ini menciptakan situasi berisiko, karena otak menerima lebih sedikit data tentang permukaan tempat Anda berjalan, sementara kaki kehilangan kekuatan untuk beradaptasi dengan perubahan tanah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang tidak menyadari mengembangkan apa yang disebut podiatri sebagai isolasi proprioseptif saat menggunakan sepatu yang tidak tepat. Meskipun sepatu dengan sol tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, mereka sangat membatasi kemampuan kaki untuk merasakan dan bereaksi terhadap permukaan. Saya dulu memakai sepatu dengan sol tebal dan empuk, percaya bahwa itu ideal untuk orang tua. Terapi saya menyebutnya penghalang keseimbangan dan menjelaskan bagaimana, sebenarnya, itu membuat saya kurang stabil. Untuk mencapai stabilitas yang tepat, carilah 3 fitur utama ini pada sepatu jalan Anda. 1. Tumit rendah dan lebar, tidak sepenuhnya datar, tetapi dengan perbedaan tidak lebih dari 2,5 cm antara tumit dan bagian depan kaki. 2. Sol tipis dan fleksibel di area depan kaki yang memungkinkan Anda merasakan permukaan. 3. Penutupan yang kuat, seperti tali atau velcro yang tahan lama, bukan sepatu tanpa tali. Perkembangan sepatu Peter sangat mencolok. Dia memilih sepatu jalan yang pas dan memiliki 3 kualitas penting, yang memungkinkannya merasakan stabilitas lebih saat bergerak di permukaan tidak rata. Namun, sepatu hanya sebagian dari perubahan. Peter juga memasukkan rutinitas dasar untuk memperkuat kaki. Pemisahan jari, duduk, coba buka jari kaki Anda sejauh mungkin. Tahan posisi selama 5 detik dan kemudian rileks. Ulangi latihan 10 kali. Mengambil dengan handuk. Letakkan handuk kecil di lantai dan gunakan jari kaki untuk mengambilnya dan menyeretnya ke arah Anda membentuk lipatan. Mengambil kelereng. Coba angkat kelereng dengan jari kaki dan letakkan di wadah. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan koordinasi. Studi yang dipublikasikan di Journal of Podiatric Medicine mengungkapkan bahwa melakukan latihan sederhana ini hanya selama 6 minggu meningkatkan tingkat keseimbangan sebesar 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Yang lebih menonjol, peserta melaporkan merasa lebih aman saat berjalan di permukaan tidak rata seperti rumput atau kerikil. Dr. Emily Splal, spesialis podiatri dan ahli biomekanika, mencatat, di kaki terdapat sekitar 200.000 ujung saraf yang fungsinya membantu Anda bergerak dengan aman di lingkungan Anda. Menggunakan sepatu yang tepat memungkinkan ujung saraf ini berfungsi, dan melakukan latihan yang fokus pada memperkuat kaki meningkatkan mekanisme keseimbangan alami tubuh. Perhatikan sepatu Anda saat ini.
Apakah mereka memiliki 3 kualitas penting yang saya sebutkan? Saya ingin tahu pendapat Anda di komentar. Sekarang, mari kita bahas rahasia di balik perubahan kepercayaan diri Peter saat berjalan di permukaan tidak rata. Ini adalah teknik yang secara harfiah mengubah dasar cara dia berjalan. Rahasia keenam tentang berjalan membahas kesalahan umum yang banyak dilakukan orang tua tanpa menyadarinya. Berjalan dengan kaki terlalu rapat. Jika Anda pernah melihat seseorang yang tampaknya terhuyung-huyung saat berjalan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kaki mereka melintasi garis imajiner di tengah tubuh. Jenis langkah sempit ini menghasilkan efek serupa dengan berjalan di atas tali, mengganti dasar dukungan yang lebar dan stabil dengan yang jauh lebih tidak stabil. Teknik yang dikenal sebagai basis lebar menawarkan solusi sederhana namun efektif. Ini melibatkan berjalan dengan kaki selebar pinggul. Ini tidak berarti mengadopsi posisi yang terlalu terbuka, yang juga dapat menyebabkan masalah keseimbangan sendiri. Jarak ideal antara kaki adalah tepat sama dengan pinggul Anda, membentuk apa yang digambarkan oleh ahli keseimbangan sebagai persegi panjang stabil di bawah tubuh Anda. Dengan mempertahankan jarak ini saat berjalan, Anda menciptakan dasar yang jauh lebih stabil. Secara pribadi, menemukan ini adalah wahyu total. Selama bertahun-tahun, saya berjalan tanpa sadar dengan kaki hampir bersilangan. Itu seorang fisioterapis yang menjelaskan bahwa langkah sempit itu membuat saya terhuyung ke sisi kiri dan kanan di setiap gerakan. Peter menggunakan teknik pelatihan yang mengejutkan dengan kesederhanaan. Dia menempelkan 2 pita perekat di lantai lorongnya, sejajar satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang tepat antara pinggulnya. Beberapa kali sehari, dia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap kaki tetap berada di dalam garis yang sesuai. Setelah 2 minggu melakukan latihan ini, jarak yang tepat antara langkah-langkahnya menjadi sesuatu yang alami. Ketika kembali berjalan seperti biasa, saya merasakan keseimbangan yang lebih baik, terutama saat melewati medan yang tidak rata seperti rumput atau jalur kerikil. Teknik ini harus disesuaikan dengan konstitusi fisik dan tingkat fleksibilitas setiap orang. Mereka yang lebih tinggi biasanya memerlukan posisi dengan jarak kaki yang lebih lebar daripada mereka yang lebih pendek. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan di pinggul atau menderita artritis, disarankan untuk memulai dengan jarak kaki yang sedikit lebih dekat dan perlahan memperlebar sesuai kenyamanan. Salah satu cara yang berguna untuk membayangkan ini adalah dengan membayangkan Anda berjalan di atas 2 rel kereta yang sejajar. Kaki Anda tidak boleh saling bertumpukan atau menginjak ruang rel lainnya. Visualisasi mental ini membantu mempertahankan jarak yang tepat saat berjalan tanpa harus melihat ke bawah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laboratorium Berjalan dan Keseimbangan Johns Hopkins mengungkapkan bahwa menjaga dasar yang tepat saat berjalan dapat mengurangi ayunan lateral hingga 40% dan meminimalkan gerakan kompensasi dari lengan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini berarti pengurangan risiko jatuh secara langsung. Dr. Lisa Constantius, seorang ahli keseimbangan, mengatakan, ketika mengamati kecenderungan jatuh pada orang tua, kami sering melihat bahwa berjalan dengan dasar dukungan yang sempit sering mendahului jatuhnya tubuh secara lateral, yang merupakan salah satu yang paling umum dan berbahaya. Sesuatu yang sederhana seperti memperlebar dasar langkah dapat membuat perbedaan besar dalam stabilitas. Kapanpun Anda berjalan, perhatikan apakah kaki Anda saling bertumpukan atau jika Anda menjaga jarak yang konsisten antara mereka. Apa yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar. Rahasia terakhir kami bisa jadi yang paling mengejutkan, karena berfokus pada apa yang terjadi di antara setiap langkah. Momen-momen kunci di mana sebagian besar jatuh sebenarnya dimulai. Nasihat ketujuh dan terakhir tentang cara berjalan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang jatuh. Jarang terjadi saat Anda berjalan dalam garis lurus. Sebenarnya, sebagian besar jatuh terjadi selama apa yang disebut para ahli sebagai fase transisi. Saya menyadari bahwa hampir semua jatuh saya terjadi ketika saya berputar terlalu cepat. Sementara itu, Robert, yang berusia 84 tahun, menemukan bahwa teknik basis yang diperluas adalah yang paling bermanfaat. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya hampir berjalan di atas tali hingga fisioterapis saya menunjukkannya. Hanya dengan sedikit memperluas postur saya, perbedaannya sangat besar. Dr. Marge Smith, kepala rehabilitasi geriatrik di Midwest Health Systems, menekankan bahwa yang terpenting adalah keteraturan. Praktik-praktik ini perlu diulang agar menjadi kebiasaan otomatis. Namun, neuroplastisitas pada otak orang lanjut usia sangat mengejutkan. Dengan latihan yang tepat, pola gerakan baru dapat dibentuk pada usia berapapun.
Rahasia mana dari 7 ini yang Anda anggap paling berguna? Tinggalkan nomor Anda di komentar. Ingatlah bahwa strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari jatuh, tetapi juga untuk memulihkan kemandirian, rasa aman, dan kebahagiaan yang muncul saat bergerak tanpa rasa takut. Saat berjalan dengan percaya diri, tanpa rasa takut jatuh, peluang baru muncul. Jatuh tidak harus menjadi konsekuensi tak terelakkan dari penuaan. Jatuh tidak hanya harus dianggap sebagai kecelakaan atau nasib buruk, tetapi seringkali merupakan hasil dari kebiasaan berjalan yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki pada usia berapapun. Pikirkan tentang Peter, yang mengalami 3 kali jatuh serius dalam hanya 6 bulan. Sekarang dia berjalan dengan percaya diri dan tegap, melakukan aktivitas yang dulu dia kira tidak bisa dilakukan lagi. Perbaikan-perbaikannya tidak memerlukan peralatan mahal atau rutinitas yang melelahkan, hanya latihan terus-menerus dari 7 strategi ini yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal luar biasa dari kunci-kunci ini untuk berjalan adalah bahwa meskipun pada awalnya membutuhkan perhatian dan latihan yang disengaja, seiring waktu mereka akan terintegrasi secara alami. Pikiran dan tubuh Anda akan mengasimilasikan teknik-teknik ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap kemungkinan jatuh. Membagikan informasi ini bisa jadi, pada kenyataannya, mencegah jatuh yang mengubah hidup seseorang. Berlangganan untuk menerima lebih banyak rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk hidup aktif dan aman di usia lanjut. Ingat, Anda selalu memiliki waktu untuk memperbaiki cara bergerak Anda. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya,
tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu, mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. Dokter, ini seperti keajaiban. Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat. Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Gwangju, menderita artritis rheumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu,
Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natali menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran Qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin,
zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting, semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yongcheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien.
Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Miong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani.
Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Zheng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Guangzhou. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega 3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki.
Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki. Putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki. Tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki. Gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut. Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang. Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri.
Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.